Ya, shalom smart people, ketemu lagi. Kita akan melanjutkan sesi kita di sesi yang keempat. Kita akan berbicara perihal agama dan identitas di era global. Namun sebelumnya kita akan berdoa meminta hikmat dan tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang tak henti-hentinya kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kemurahan demi kemurahan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Sementara kami akan belajar, berkati kami hikmat. Kami sadar kami hamba yang senantiasa butuh hikmat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Sekali lagi, biarlah hikmat daripada Tuhan menyertai hamba-Mu yang mengajar, juga hamba-Mu, orang-orang yang mendengarkannya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, smart people, kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan membahas di bagian yang keempat ini bagaimana agama dan identitas di era global. Ini terkait dengan pluralisme, modernitas yang sudah mulai mencair, dan bagaimana sih peran agama di ruang publik. Sadar tidak sadar, agama itu akan membentuk identitas kita, dan globalisasi, lingkungan sosial, situasi dan kondisi itu membentuk identitas kita. Apalagi ketika kita berbicara soal identitas di ruang-ruang digital, ini menjadi hal yang menarik bahwa banyak sekarang yang punya identitas ganda. Identitas ganda secara nyata kita tidak bisa punya identitas ganda karena kita sebagai warga negara Indonesia hanya punya satu identitas. Tapi di dalam dunia maya kita bisa punya identitas ganda. Bahkan anak-anak sekarang banyak yang mereka punya second akun, gitu kan. Punya second akun yang resmi itu untuk kegiatan-kegiatan resmi dan lain sebagainya, namun ada second akun yang digunakan untuk curhat, untuk ngerjain orang dan lain sebagainya. Itu berbicara soal identitas. Nah, bagaimana agama dan identitas di era global? Kita akan melihat bahwa sebenarnya setiap kita punya identitas keagamaan dalam modernitas yang cair. Nah, uh, ada satu hal yang menarik dalam satu buku tulisannya Zygmunt Bauman, dia menulis buku soal liquid modernity. Dia mencoba menganalisis kondisi postmodern di mana segala sesuatu termasuk identitas menjadi cair. Menjadi cair, nggak tahu sih kita chat dengan siapa, kadang kita chatting dengan robot gitu kan. Tidak stabil dan terus-menerus dinegosiasikan ulang. Nah, ketika hal ini terjadi, Bauman mengatakan ini bagi agama pengaruhnya sangat signifikan. Dalam dunia yang cair, identitas bukanlah sesuatu yang ditemukan, melainkan segala sesuatu yang terus-menerus dibangun, dibongkar, dibangun kembali. Yang menjadi menarik bagaimana agama menjadi salah satu bahan dalam membentuk kolase identitas tersebut. Yang kemudian kolase identitas agama tadi dalam prosesnya akan membentuk sebuah bangunan yang utuh, dan bangunan-bangunan itu ditemukan akan terus-menerus mengalami bongkar dan dibangun kembali, dibongkar, dibangun kembali. Karena sangat cair sekali. Contohnya identitas kita secara digital, perspektif kita soal keagamaan. Karena kita hidup di dalam era surplus informasi. Kita cari satu informasi, kita akan ketemu 10 informasi bahkan lebih. Oleh sebab itu, dalam dimensi keagamaan ini menjadi hal yang sangat sangat menarik. Bahkan dalam dunia yang cair seperti sekarang ini, kita setiap minggu disuguhkan dalam bahasa saya Pak, food court rohani. Ada food court gereja. Kita hari Minggu nonton YouTube, kita buka YouTube, di YouTube itu akan muncul pendeta-pendeta siapa saja yang sedang berkhotbah di minggu itu. Ada live streaming gereja-gereja mana saja. Tinggal kita lihat, kita mau kalau dalam food court itu kan kita mau
masuk di, apa, warung yang mana atau kedai yang mana, kita mau makan makanan apa, disuguhkan berbagai macam hal. Nah, ini menjadi sebuah bangunan identitas yang kemudian kita sudah menetapkan diri, "Aku akan menjadi seperti ini, aku percaya dengan kebenaran doktrin yang seperti ini." Namun, identitas itu kemudian akan bisa mudah cair, termasuk salah satunya identitas-identitas secara maya, secara global itu akan senantiasa menegosiasikan dirinya. Nah, Gideon mengatakan bahwa sebenarnya, eee, modernitas yang tinggi mengharuskan individu untuk terus-menerus berefleksi, kemudian merevisi narasi diri mereka. Contohnya ketika berbicara soal, Gideon ini berbicara soal self identity, bagaimana identitas diri sendiri. Bahkan kalau kita melihat bagaimana, modernitas ini terjadi, sekarang kalau, smart people ngikut beberapa acara kita masuk ke link Google Form contohnya, atau kita mendaftar sebuah acara. Nah, beberapa acara yang saya ikuti yang menarik adalah mereka mulai menawarkan identitas diri yang lain. Biasanya kalau, zaman beberapa tahun yang lalu kita memilih gender adalah laki-laki atau perempuan atau male female gitu kan. Namun yang menarik adalah sekarang muncul kolom baru, male, female, others gitu kan, atau laki-laki, perempuan lainnya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang perlu agama sadari bahwa sebenarnya muncul, self identity yang hasil negosiasi identitas mereka. Ada yang, ya aku nggak mau diketahui identitasku apa, sehingga aku milih others gitu kan. Aku milih yang lainnya. Aku nggak mau diketahui aku laki-laki atau perempuan, itu hak privasiku, oke. Namun yang menarik ternyata ada gerakan-gerakan yang lain yang kemudian sadar tidak sadar, Bauman mengatakan seharusnya agama menjadi salah satu bahan dari kolase identitas yang dibangun tadi. Nah, dalam dimensi yang lain dalam kelas saya seringkali mau menanamkan identitas kepada mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar. Seringkali saya akan bertanya, yang kamu tahu identitasmu itu dari mana saja sih?" "Dari mana?" "Oh, asal suku, bapakmu dari mana, ibumu dari mana?" "Cek asal sukumu." "Terus agama, bapakmu agama apa, ibumu dari agama apa, nenekmu, kakekmu agama apa, buyutmu agama." Coba diidentifikasi dirimu secara luas, secara mendalam, sampai ketemu satu titik bahwa agama itu menjadi salah satu elemen pembentuk dirimu. Lalu saya suruh menanggapi, "Kira-kira agama masih penting nggak sih buatmu sekarang?" Di tengah-tengah narasi, di tengah-tengah negosiasi identitas, di arus modern yang sangat cair ini menjadi sebuah hal yang sangat penting, bahwa agama dalam konteks ini menjadi sumber daya dalam mencapai self project yang tidak pernah selesai sebenarnya, karena akan terus dinegosiasikan agama dengan dunia tadi, atau agama dengan narasi-narasi dari dunia, dalam dunia digital, modern, sekuler, dan lain sebagainya. Dia akan terus beradaptasi terus. Oleh sebab itu, agama seharusnya beradaptasi, memperkuat diri untuk menghadapi tantangan-tantangan di tengah-tengah dunia ini. Davi mengatakan bahwa ini memunculkan sebuah fenomena believing without belonging. Artinya mencoba mengidentifikasi tren di Inggris di mana banyak orang masih percaya pada Tuhan, ada kekuatan transenden yang di luar dirinya, namun tidak berafiliasi secara formal pada lembaga keagamaan. Ini mencerminkan apa? Sebuah privatisasi agama dan individualisasi spiritualitas. Nah, di Indonesia beberapa waktu yang lalu muncul gerakan Yesus Yes Gereja No.
Artinya apa? Aku percaya Yesus, tapi aku enggak mau ke gereja. Aku ikut Yesus, tapi aku enggak mau ke gereja. Kenapa demikian? Karena beberapa orang yang saya temukan, mereka di kafe-kafe, mereka ngomong tentang Tuhan. Bahkan saya temukan yang menarik ada di salah satu kedai kopi, mereka nyanyi-nyanyi pakai gitar gitu, ngomong tentang Tuhan, tahu-tahu penyembahan gitu, tahu-tahu penyembahan. Yang menarik adalah ketika saya tanya, kamu gereja mana? Dia bilang, "Aku nggak percaya sama gereja." "Lah kenapa?" "Wah di gereja itu begini, gereja itu begini, gereja itu begini." Nah, lalu saya sampaikan, "Iya sih, kamu nyari gereja sempurna nggak ada. Kalau kamu mau masuk di gereja yang sempurna, ketika kamu lihat di situ ada gereja sempurna, kamu masuk di sana, gereja itu jadi tidak sempurna." Artinya apa? Nggak ada kesempurnaan. Oleh sebab itu, ketika kita melihat ada fenomena baru, mereka percaya, tapi mereka tidak mau tertanam. Ini menjadi sebuah tantangan dalam dimensi modernitas ini. Nah, oleh sebab itu, hemat saya identitas-identitas keagamaan ini seharusnya mempunyai sebuah, tindakan-tindakan reflektif. Davi mengatakan tadi believing without belonging, kita perlu menjangkau alumni atau pinggiran komunitas yang dengan pendekatan inklusif tadi ada orang-orang yang disebut alumni itu apa, oh dia dulu di gereja, tapi sekarang nggak mau ke gereja, sebut alumni, nggak mau masuk lagi. Nah, kita perlu mendekati, dengan tindakan-tindakan inklusif, bukan lagi melakukan tindakan-tindakan yang bersifat, menghakimi atau lebih provokatif lagi kita, lalu, menyalahkan perbuatan mereka dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka orang-orang yang cinta Tuhan, tapi mungkin orang-orang itu kecewa dengan gereja dan lain sebagainya. Nah, ada lagi identitas keagamaan muncul, spiritual but not religious gitu. Itu berbicara soal apa? Bagaimana mereka mereka punya tindakan-tindakan spiritual, tapi mereka bilang, "Aku bukan orang-orang religius, aku spiritualis sih," gitu kan. Nah, sebenarnya bagaimana kita menyediakan ruang-ruang eksplorasi spiritual tanpa ada kewajiban dogmatik. Tanpa kewajiban dogmatik. Nah, seringkali yang terjadi adalah ketika orang itu mau tertarik, ikut tentang tentang, pelayanan di gereja, mereka mereka sudah mulai tertarik untuk membahas soal tradisi-tradisi Kristen, ketuhanan Yesus, atau mungkin dia, mulai tertarik dengan kekristenan, lalu disuguhkan dengan kewajiban-kewajiban dogmatik yang sangat kaku tadi. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik bagaimana ada gerakan-gerakan keagamaan yang kontemporer, mereka suka hal-hal yang spiritual. Tapi ada yang menarik, aku spiritualis sih, tapi aku nggak mau hal-hal yang religius tadi. Mari ciptakan ruang yang aman untuk mengeksplorasi spiritualitas mereka. Nah, tren yang lain lagi muncul tren multiple religious belonging, artinya dia anggota yang berafiliasi ganda, yang kemudian memerlukan pendampingan teologis yang bijaksana. Artinya mereka tidak mau tertanam, mereka kalau dalam bahasa bahasa keseharian itu mereka sebenarnya yang gereja yang pindah-pindah tempat nggak mau tertanam. Dia berafiliasi gereja A, berafiliasi gereja B, berafiliasi gereja C. Wah, ini menjadi sebuah tantangan yang menarik bagaimana orang-orang tersebut sebenarnya mereka itu, sangat mengasihi Tuhan sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan, banyak sekali, keanggotaan keanggotaan gereja yang di mana dia ada di dalamnya dan ini menjadi sebuah sebuah proses diperlukan pendampingan teologis yang bijaksana. Artinya ada ruang-ruang dialog, teologis yang kemudian untuk melihat apa sih yang seharusnya mereka lakukan. Yang tren yang selanjutnya, berbicara soal religious nouns yang meningkat, artinya memahami alasan meninggalkan agama tanpa reaktif atau defensif. Artinya ya aku, nggak usah gereja-gerejanan lah, aku nggak usah ginilah, yang penting hidupku baik. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagaimana agama itu di dihayati oleh kehidupan orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu,
ketika kita ketemu dengan tren-tren keagamaan yang seperti ini, mari kita lihat, dekati dengan baik. Kalau dalam bahasa kita ada pendampingan pastoral yang tidak reaktif atau defensif, kemudian diberikan ruang karena dari generasi-generasi sekarang, terutama generasi-generasi Z yang, mereka punya identitas yang, menegosiasikan identitas antara dunia nyata dengan dunia maya, kemudian mereka punya alasan-alasan praktis, alasan-alasan yang kita perlu membuka ruang-ruang mereka. Ada tren yang lain rekonstruksi identitas via media sosial. Mereka mencoba membaca ulang bagaimana konten digital membentuk keyakinan generasi muda. Mereka rata-rata kalau, mereka mencoba merekonstruksi identitas ini, mereka mencoba membaca ulang bagaimana konten-konten digital tadi dia mulai, mem-follow banyak sekali, pastorgram-pastorgram, konten-konten digital yang lain, lalu mencoba, mencocokkan, memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ketika hal ini, poin-poin kunci yang kita, lakukan sebagai praktisi, bagaimana identitas keagamaan ini sebenarnya tidak lagi stabil dan diwariskan begitu saja. Kalau dulu, eee, orang beragama karena agama warisan, orang tuanya agama Kristen, anaknya agama Kristen, orang tuanya gereja mana, anaknya gereja mana. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Dia cair, personal, dan sangat kontekstual. Sehingga kita perlu melihat bahwa ketidakstabilan atau kecairan ini akan berdampak baik juga berdampak buruk, menjadi tantangan sekaligus peluang. Lalu bagaimana kita bisa beradaptasi? Kita perlu melihat bahwa sebenarnya ketika kita ketemu dengan hal itu, kita perlu melibatkan atau mengkonstruksi sebuah pelayanan yang perlu berfokus pada pendampingan spiritual yang adaptif, bukan hanya pada afiliasi kelembagaan. Oleh sebab itu ini menjadi sebuah dimensi yang menarik bagaimana kita bisa benar-benar menerapkan, sikap okumenis, bagaimana kita bisa benar-benar beradaptasi dengan banyak sekali, pola-pola liturgi dan lain sebagainya. Pendampingan spiritual yang adaptif, hemat saya, diperlukan untuk mendampingi, tren-tren identitas keagamaan yang kontemporer yang semakin meningkat belakangan ini. Lalu mendengarkan narasi hidup individu menjadi kunci untuk memahami pilihan-pilihan spiritual mereka. Nah, pilihan-pilihan spiritual mereka, sehingga ketika kita mendengarkan sebenarnya ada narasi-narasi hidup, ada pengalaman-pengalaman hidup yang kemudian kita perlu mendengarkan, bukan berdasarkan kacamata kita, tetapi berdasarkan kacamata orang-orang yang ada di sekitar mereka. Lalu kita perlu membangun komunitas yang otentik, inklusif, dan relevan, lebih menarik daripada menuntut loyalitas institusional. Kebanyakan ketika orang atau jemaat keluar dari gereja, mengundurkan diri dari gereja, pindah ke gereja yang lain, banyak yang, mereka merasa tersakiti, mereka merasa dibuang, dan lain sebagainya. Mari kita membangun komunitas yang otentik untuk bisa melihat, ini nilai-nilaiku, sehingga yang terjadi bukan hanya menuntut loyalitas institusional, lebih daripada itu, bagaimana mereka punya komunitas yang lebih menarik. Hemat saya teologi dan praktis itu terus-menerus ditafsirkan ulang agar bermakna dalam realitas modern yang cair. Artinya, nggak bisa kita hidup di dalam satu sisi saja, teologi dengan menara gadingnya, praktisi dengan tindakan-tindakan praktis yang dianggap sebagai sarana-sarana yang solutif, mereka perlu berintegrasi antara ilmu dan hal-hal yang praksis, sehingga yang terjadi bisa menghasilkan sebuah realitas keagamaan yang unik, menarik, dan bisa dikaji berdasarkan, kajian-kajian teologis yang relevan terhadap perkembangan zaman. Nah, saya kutip satu tipologi dari John Hick. John Hick ini mencoba menawarkan beberapa pandangan ketika kita hidup di dunia ini nggak sendirian, tapi kita ada di tengah-tengah lingkungan yang plural,
yang antar agama ataupun sebenarnya ini tipologi ini bisa diterapkan di dalam apa, bukan hanya antar agama tapi antar dogma dalam dimensi, pelayanan gereja kita. Yang menarik, Hik mencoba memaparkan bagaimana ada model eksklusif yang menyatakan bahwa ada satu dogma mengatakan bahwa keselamatan itu hanya tersedia pada satu tradisi agama tertentu. Nah, ini mempunyai sebuah implikasi dialogis yang mana dialog tadi diarahkan untuk konversi, mengakui nilai lain hanya instrumentalis. Ini menjadi sebuah tantangan buat kita bagaimana ada model-model eksklusif di mana ada dogma-dogma tertentu atau lembaga-lembaga tertentu, organisasi gereja tertentu, organisasi kelembagaan agama tertentu yang mengatakan bahwa aku yang paling benar, seperti tadi yang saya sampaikan. Lalu yang kedua inklusif. Keselamatan terjadi di luar tradisi sendiri namun dimediasi oleh kebenaran pada tradisi itu sendiri. Nah, itu perlu dialogis sehingga ada semacam apa ya, kepenuhan, fulfillment yang mana ada semacam ketegangan hierarkis mungkin sehingga mempunyai sebuah solusi kita melakukan dialog yang tulus bagaimana terjadi inklusivitas di sana. Nah, lalu pluralis ini yang kemudian menghasilkan banyak kepercayaan tentang keselamatan, tentang, jalan kehidupan kepada Tuhan, tentang kebenaran dan lain sebagainya. Dianggap semua agama itu benar. Ini berbicara soal bagaimana kita punya kesepahaman, ada dialog berdasarkan kesetaraan. Belajar dari perbedaan tanpa mengorbankan komitmen dan juga kedalaman kita. Nah, Kniter saya tambahkan, Paul Kniter dia menjelaskan soal ada model mutualisme, artinya ada kebenaran parsial yang bisa dibangun dalam dialog-dialog transformatif. Ini sebenarnya yang dilakukan kalau mutualisme ini dilakukan oleh, para teolog-teolog kontekstual atau teologi kontekstual, misi-misi kontekstual. Ini berbicara bagaimana mencoba membangun dialog transformatif berdasarkan konteks-konteks tersebut. Oleh sebab itu ketika kita berbicara soal agama, agama tidak bisa dilepaskan dari ruang-ruang publik. Agama selalu akan ada di ruang-ruang publik, termasuk dalam ruang-ruang publik digital. Nah, pertanyaannya ketika kita ada di dalam ruang publik, bagaimana agama tadi bisa menghasilkan sebuah ajaran yang menyejukkan, bukan ajaran yang provokatif. Bagaimana ajaran agama tadi menghasilkan tindakan-tindakan konstruktif sebagai ciptaan Tuhan, bukan malah tindakan-tindakan yang destruktif. Ada dua tokoh yang saya mau paparkan. Yang pertama Casanova, dia mengatakan soal deprivatisasi agama. Casanova dalam bukunya Public Religion in the Modern World, dia menolak tesis privatisasi agama. Ia menunjukkan bahwa agama telah go public, kembali dalam bentuk bukan bahan pramodern, melainkan sebagai aktor modern yang sah dalam ruang publik yang demokratis. Kenapa demikian? Karena sebenarnya agama menjadi sebuah partisipan dalam debat publik. Setiap kontestasi dalam ruang publik, di situ ada nilai-nilai agama yang dibawa sebenarnya, ada perilaku-perilaku keagamaan yang dibawa di sana, sehingga memunculkan advokasi etis. Agama seharusnya bisa menghasilkan sebuah tindakan advokasi etis yang bersumber pada nilai-nilai keagamaan. Agama harus ada dan muncul di ruang publik untuk bisa berpartisipasi, membentuk perilaku sosial, membentuk perilaku personal, dan juga menghasilkan advokasi-advokasi yang berujung kepada kontribusi bagi keadilan sosial. Artinya ketika agama muncul dalam ruang publik, nilai-nilai itu kemudian bisa diutarakan, bisa muncul di dalam ruang publik, sehingga dalam dialog-dialog antar agama, agama seharusnya bisa saling mengisi, kemudian menghasilkan sebuah kesetaraan dan keadilan sosial bagi masyarakat dan juga akhirnya berujung kepada kemaslahatan umat. Nah,
Habermas, dia mengutarakan ada agama dalam ruang publik pasca sekuler. Habermas yang awalnya bersikap kritis terhadap agama dalam ruang publik, kemudian mengakui dalam The Future Human Nature, dia mengatakan dalam karyanya bahwa masyarakat pasca sekuler itu perlu mengakomodasi suara agama dalam deliberasi publik. Dengan syarat bahwa argumen keagamaan diterjemahkan dalam bahasa publik yang dapat dipahami. Sehingga bagi Habermas, warga negara sekuler tidak boleh menolak a priori potensi kebenaran dalam perspektif keagamaan. Sementara warga beragama harus mengembangkan sikap reflektif terhadap klaim-klaim kebenaran universal keimanan mereka. Artinya ketika kita berbicara soal agama dalam ruang publik, agama perlu nampak dan kemudian agama tadi dibahasakan secara publik dalam prinsip-prinsip dialog publik dalam masyarakat pasca sekuler. Artinya apa? Dalam ruang publik itu perlu mengakui bahwa agama dan sekularisme sebenarnya menjadi sebuah ruang yang mencoba dinegosiasikan, sama-sama dapat berkontribusi bagi kebaikan bersama. Oleh sebab itu ketika kita berbicara demikian, agama dalam prinsip-prinsip dialog itu mari kita terjemahkan dalam ruang publik argumen-argumen keagamaan dalam bahasa-bahasa rasional. Sehingga seringkali saya sampaikan, pakai bahasa-bahasa rasional untuk menjelaskan sifat, sikap keagamaan kita. Karena tidak semua orang di luar komunitas keimanan kita tahu bahasa-bahasa keagamaan kita. Perlu pakai bahasa-bahasa umum untuk menjelaskan bagaimana kita mengimani soal Tuhan, bagaimana kita mengimani soal kepercayaan kepada liturgi-liturgi, kepada doktrin-doktrin tertentu, sakramen-sakramen tertentu. Karena di luar komunitas kita, mereka tidak paham bahasa-bahasa yang ada di dalam komunitas kita. Oleh sebab itu, perlu diterjemahkan dalam bentuk bahasa yang lain, kalau dalam bahasanya Habermas, perlu diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang rasional, sehingga membentuk sebuah pemahaman-pemahaman kebenaran yang dapat dimengerti dalam ruang-ruang publik. Lalu yang selanjutnya ada deliberasi inklusif. Keputusan publik itu lahir dari proses dialog yang terbuka, setara dan menghargai perbedaan. Artinya ketika kita mau masuk ke ruang publik, kita perlu melihat dalam kesetaraan. Hemat saya ketika dalam ruang-ruang dialog keagamaan, baik itu intrareligi maupun antar religi, yang terjadi ketika proses dialog tadi berlangsung dalam dimensi setara, maka akan menghasilkan sebuah hasil-hasil yang konstruktif. Namun ketika itu dilakukan dalam dimensi yang tidak setara, maka akan menghasilkan hasil-hasil yang malah bersifat destruktif. Oleh sebab itu, hemat saya kesetaraan itu muncul dalam perspektif kita, dalam ruang berpikir kita. Jadi ketika kita masuk ke dalam ruang-ruang publik, berjumpa dengan dogma yang lain, berjumpa dengan doktrin yang lain, berjumpa dengan agama yang lain, kita perlu bersifat setara. Bisa saja aku salah dalam pemahamanku, bisa saja kamu salah dalam pemahamanmu. Sehingga dalam prinsip kesetaraan tadi ada perbedaan-perbedaan dalam doktrin, sehingga tidak menghasilkan konflik-konflik agama yang baru. Dalam dimensi kekristenan yang seringkali terjadi karena berbeda cara beribadah menghasilkan gereja baru. Karena berbeda cara liturginya menghasilkan beda baru. Karena ada cara pengakuan imannya menghasilkan gereja yang baru. Sehingga ini menjadi sebuah hal-hal yang perlu kita cermati bersama-sama. Nah, prinsip yang lain bagaimana kita berorientasi pada kebaikan bersama. Tujuan akhirnya adalah keadilan. Tujuan akhirnya adalah mengangkat harkat dan martabat manusia.
ketika kita melihat bahwa sebenarnya ketika kita, berbicara soal antar dogma maupun antar agama, prinsipnya bagaimana agama tadi seharusnya bisa memanusiakan manusia. Prinsipnya adalah bagaimana mengangkat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dalam bahasa kita, kita mengenal istilah imago Dei. Bagaimana, manusia itu menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan itu. Sehingga kita perlu menerapkan itu sehingga bisa mencapai perdamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu implikasinya sebenarnya apa sih? Seharusnya ketika kita berbicara soal kebersamaan dan keberagaman dan juga kerjasama antar dogma maupun antar agama, agama dalam ruang publik tadi, hemat saya agama itu perlu membangun sebuah, mitra kritis dalam masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam konteks-konteks sosial, modernitas, sekular dan lain sebagainya, di mana ruang publik itu menjadi ruang demokratis yang kemudian bisa menghasilkan suara-suara keagamaan yang bisa dipertanggungjawabkan, baik secara etis maupun secara dogmatis. Nah, deprivatisasi agama itu menuntut kompetensi baru. Ketika kita berbicara soal agama dalam ruang publik, hemat saya perlu kompetensi baru. Kompetensinya apa? Perlu literasi publik, perlu kepekaan sosial yang baik, perlu pemahaman kesetaraan yang baik, lalu perlu kemampuan dialog yang baik. Sehingga dalam dialog tadi kita bisa mendialogkan hal-hal yang esensial, bukan menjadi sebuah dialog. Dalam bahasa yang lain ada debat kusir di situ, sehingga tidak menghasilkan sebuah formulasi yang konstruktif dalam membangun sebuah kerjasama antar iman maupun di dalam keimanan seiman maupun antar iman, antar dogma maupun antar agama. Sehingga kita bisa menghindari klaim fundamentalisme yang sempit, yang kemudian menutup ruang dialog dan memecah belah masyarakat. Ingat, kita hidup di dunia ini sudah dasarnya adalah beragam, bukan seragam. Contohnya apa? Kita lahir dari laki-laki dan perempuan, itu sudah beragam, bukan seragam. Kita ada di Indonesia juga dalam konsep beragam, bukan seragam. Jadi mari jangan seragamkan yang beragam. Karena ketika kita mencoba menyeragamkan yang beragam tadi akan menghasilkan sebuah kekacauan, bisa memecah belah di dalam masyarakat. Apa yang kita bisa lakukan? Sebenarnya kita bisa mendorong partisipasi etis agama dalam isu-isu publik. Contohnya kita menyuarakan soal keadilan, yang mereka terpinggirkan, termarginal, yang mereka dimiskinkan bukan bukan, karena kesalahan mereka, tapi sengaja dalam subsistem mereka sengaja dimiskinkan, mereka diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan, di dalam lingkungan, dalam kemiskinan. Prinsip-prinsip etis keagamaan seharusnya ini yang muncul dalam ruang-ruang publik. Agama bisa bukan hanya menangani masalah-masalah yang ada di dalam gereja, tapi suara-suara kenabian tadi bisa muncul dalam ruang-ruang publik. Bangun jejaring lintas agama dan kepercayaan untuk kebaikan bersama, artinya tadi kita hidup di lingkungan yang beragam. Mari kita menjalin relasi dengan lintas agama dan kepercayaan dengan satu tujuan, untuk kebaikan bersama. Lalu yang selanjutnya mari kita latih keimanan kita, komunitas iman kita untuk berdialog dengan bahasa publik yang inklusif. Artinya tidak mau menang-menang sendiri, tapi bagaimana dalam ruang publik kita bisa menghargai perbedaan, bisa mengakui kesetaraan, bisa melihat bahwa perspektif-perspektif ini akan menghasilkan sebuah kekayaan dan kasanah-kasanah etis dalam kehidupan bersama. Hargai perbedaan dan fokus pada nilai-nilai yang universal, sehingga ketika kita berbicara soal ruang publik, agama tetap menjadi menjadi
menjadi alat, menjadi sarana untuk mengedepankan perdamaian dan membentuk perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Nah, yang terakhir ketika mencoba, menyarikan sebenarnya bagaimana sih agama dalam ruang publik, hemat saya kita perlu melihat bagaimana ada dialog lintas iman di situ. Lintas iman, bahwa sebenarnya kita hidup dalam dimensi iman yang, berlainan satu dengan yang lain pasti akan menghasilkan iman yang berbeda-beda dalam secara praktis sama-sama kita bergereja di satu tempat, sama-sama kita bergabung dalam sinode tertentu, tapi iman itu berbicara soal keberagaman, yang satu mengimani A, yang satu, imannya kuat, yang satu imannya kurang kuat. Wah, itu menjadi sebuah sebuah hal yang perlu dijembatani. Contohnya, eee, apa kita ada di dalam lingkungan, masyarakat yang multi cultural, multi agama, multi etnis, kita perlu membangun pengertian dan menguatkan kebersamaan. Hemat saya, kita sebagai orang beriman, orang beragama, perlu mulai membangun kepercayaan tentang apa? Kesepakatan-kesepakatan untuk aturan, mendengarkan dan menghormati. Ini berbicara soal bagaimana kita punya keterbukaan satu dengan yang lain, mendengar dengan hati dan juga menghormati tindakan-tindakan, yang ada di sekitar kita. Nah, perlu mengundang setiap kelompok dari berbagai macam sumber daya tradisi mereka dari kitab suci, praktik pengalaman mereka, sehingga yang terjadi perlu membangun sebuah kesadaran bersama, berbagi, untuk bisa membangun sebuah kerukunan beragama. Ingat, apa, di Indonesia ada Kementerian Agama yang mulai menggalakkan beberapa tahun belakangan ini mulai menggalakkan moderasi beragama. Bagaimana dalam kehidupan, eee, kehidupan di ruang-ruang sosial, kehidupan-kehidupan di masyarakat, kita perlu mengedepankan sikap beragama yang moderat. Identifikasi titik-titik konvergensi tanpa memaksakan konsensus artifisial. Artinya apa? Jangan kita memperdebatkan perbedaan, tapi kita mencari persamaan, saling menghormati satu dengan yang lain. Saya bersyukur saya tinggal dan hidup di Salatiga sebagai salah satu kota toleran di Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini selalu ada di 3 besar. Yang menarik, kalau ibu, bapak, teman-teman, smart people semua melihat Salatiga beberapa kali, muncul di media sosial di mana, ada warung babi yang parkirnya ada di halaman masjid. Jadi di dalam satu, kampung di Salatiga, di situ ada warung babi, tapi karena jalannya sempit, yang bawa mobil mereka parkirnya di, masjid. Ini menjadi sebuah tantangan dan juga menjadi peluang, menjadi cerminan bahwa masyarakat tadi menjadi masyarakat yang saling menghormati perbedaan sebagai kekayaan bukan ancaman. Karena sekali lagi, kita hidup di Indonesia yang beragam, sehingga jangan kita seragamkan yang beragam. Lalu kita bisa merumuskan langkah-langkah aksi bersama, mulai dari hal-hal yang bersifat praktis sampai bersifat teologis. Nah, hemat saya dialog-dialog yang paling paling gampang dilakukan adalah dialog aksi. Apa ya, kita bisa bersih-bersih kampung bersama, semua ikut terlibat, baik itu kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai gereja, sebagai jemaat, terlibat aktif dalam lingkungan, kita melakukan dialog aksi tersebut. Sampai yang paling tinggi adalah dialog kehidupan, bagaimana mendialogkan iman, mendialogkan hal-hal yang teologis, sehingga kita bisa menjadi orang yang saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu, perlu dipahami dulu bagaimana identitas jemaat kita, identitas keagamaan kita. Bagaimana identitas keagamaan itu bisa lebih cair dan kompleks dari yang terlihat. Sehingga pelayanan perlu akomodatif terhadap perjalanan iman yang berkelok. Artinya apa? Setiap kita punya perjalanan iman sendiri-sendiri. Jangan samakan
masa tabur kita dengan masa tuai orang. Oh, kita masih menabur, mereka sudah menuai. Nah, karena iman mereka lebih dahulu. Sehingga ketika kita sudah menuai, jangan sampai kita merendahkan orang-orang yang sedang menabur. Mari kembangkan kompetensi lintas agama dan lintas budaya sebagai sebuah kewajiban dalam pelayanan kita, karena kita sekali lagi kita hidup di tengah-tengah Indonesia yang majemuk dalam berbagai macam hal. Seringkali saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa saya sampaikan ini, Indonesia itu beragam loh. Kamu mau cari apa? Soto. Soto dari Aceh sampai Papua itu sotonya beda-beda. Rasanya beda-beda. Itu baru satu makanan, berbagai macam hal, sehingga kita perlu mengembangkan kompetensi publik untuk melakukan kajian-kajian lintas budaya, kompetensi lintas budaya, sensitivitas lintas budaya, sehingga yang terjadi ketika kita mau membicarakan soal Injil, jangan sampai Injil tadi ditolak karena orangnya sudah tertolak di lingkungan itu. Dorong komunitas untuk terlibat dalam isu-isu publik dan perspektif iman, bukan sebagai dominasi religius, melainkan sebagai kontribusi moral di ruang publik yang demokratis. Artinya apa? Dalam komunitas-komunitas itu, mari kita terlibat dalam isu-isu publik, jangan sampai iman kita hanya ditutup dalam tempayan saja, sehingga iman kita tidak nampak dalam ruang-ruang publik, sehingga kita tidak berkontribusi menyuarakan isu-isu moral, menyuarakan isu-isu etika. Dalam bahasa kita, jangan sampai agama itu kehilangan suara profetisnya di tengah-tengah publik yang demokratis. Waspadai bahaya echo chamber, bahwa echo chamber keagamaan yang memperkuat prasangka, kemudian menutup dialog yang produktif. Artinya jangan terjebak dalam dimensi pemikiran paradigma kita, sehingga akan memberikan sebuah prasangka-prasangka yang akhirnya menutup dialog-dialog yang produktif. Dialog lintas iman bukan tentang menyamakan keyakinan, tetapi berjalan bersama dalam hormat, menghormati, memahami, dan bekerja untuk kebaikan bersama. Ingat, ketika kita ada di tengah-tengah ruang publik, kita ada di tengah-tengah di mana kita dituntut untuk menjadi garam dan terang dunia, bukan garam dan terang bagi gereja saja. Sehingga ketika kita muncul di ruang publik, itulah kita bisa menyajikan bahwa garam itu bisa dirasakan. Dalam ruang publik kita juga bisa memberikan terang dalam kegelapan dunia. Oleh sebab itu, smart people, rekan-rekan semua, mari kita berfungsi menjadi garam dan terang dunia. Ketika garam dan terang dunia hanya ada di dalam gereja, maka hemat saya yang terjadi akan banyak sekali penyakit-penyakit di dalam gereja. Ketika terang saling memberi terang, maka yang terjadi seperti kita dalam satu ruangan, kita mainan senter bersama, kita saling menyenter atau kita menunjuk muka orang, maka yang terjadi kita akan saling berkonflik di situ. Ketika garam hanya berkumpul dalam gereja saja, dalam satu tempat saja, akan muncul banyak sekali penyakit di situ. Kenapa? Karena garamnya ngumpul di situ. Akan muncul darah tinggi, asam urat, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Karena tugas menjadi garam dan terang itu ada di luar sana, menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia itu harus dinikmati oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Dalam dimensi publik, mari kita menjaga hidup kita tetap menjadi kudus, menjadi murni, sehingga ketika kita menjadi garam dan terang, kita bisa dinikmati di ruang-ruang publik. Sehingga ketika kita menyampaikan kabar baik, kita bisa menjadi kabar baik. Sehingga hemat saya ketika kita beribadah, hemat saya selamat beribadah, ibadah yang sesungguhnya terjadi adalah ketika kita berada di luar gereja. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Sehingga kita bisa menjadi dampak, menjadi berkat bagi orang-orang
sekitar kita. Sehingga ketika kita ada di lingkungan lintas iman, kita tetap membawa identitas kita sebagai Kristen, identitas keimanan kita sebagai Kristen. Sehingga orang-orang di luar sana yang tidak membaca Alkitab, mereka bisa membaca Alkitab melalui hidup kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan melalui tindak tanduk, perilaku, sikap kita yang mencerminkan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang saya bagikan pada sesi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan dan tetap menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami lakukan sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa, mampukan kami untuk terus menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.